Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jumpa kembali dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Pada video kali ini kita akan masuk pada materi itu tentang klausa yang menggunakan ing ataupun ed ya. Judulnya adalah ing and ed clauses. Kita lihat informasinya dulu. Yang poin A di sini ada a clause is a part of a sentence. Sebuah klausa adalah bagian dari sebuah kalimat ya. Some clauses begin with ing or ed. Beberapa klausa itu diawali dengan ing atau ed, ed gitu ya. Kita lihat contoh yang pakai ing dulu nih. Ada do you know the girl talking to Tom gitu kan. Apakah kau kenal dengan gadis yang sedang berbicara dengan Tom gitu kan? Ini yang pakai ing. Kemudian yang pakai ed contohnya the man injured in the accident was taken to hospital. Pria yang terluka dalam kecelakaan itu dibawa ke rumah sakit. Oke, mungkin kalau kita lihat dari dua pola ini ada yang pakai ing, ada yang pakai ed, Anda bisa membedakannya secara cepat, yaitu bahwa untuk yang pakai ing berarti ini gadis yang berbicara ya, berarti aktif gitu ya. Kenal, apakah kamu kenal gadis yang berbicara dengan Tom? Jadi yang berbicara siapa? Si gadis gitu kan. Tapi kalau pakai ed, injured, nah ini berarti ini orang yang terkenai justru dia terluka gitu. Titik-titik ya. Pria yang terluka dalam kecelakaan. Ya. Bukan pria yang melukai, tapi pria yang terluka dalam kecelakaan. Oke. Jadi kalimat talking to Tom itu adalah klausa yang menggunakan ing ya, yang berbicara dengan Tom. Kalau injured in the accident itu berarti yang terluka di kecelakaan tersebut ya. Oke, jadi ini nuansanya aktif, kalau yang ini nuansanya pasif gitu ya. Oke, untuk poin yang B di sini ada we use ing clauses to say what someone or something is doing or was doing at a particular time. Kita gunakan klausa ing untuk mengatakan apa yang seseorang atau sesuatu sedang lakukan ya pada waktu tertentu gitu ya. Jadi ingnya itu menyatakan aktivitas dari seseorang atau sesuatu. Kita lihat contoh yang tadi udah ya, ini ya kita ulangi. Do you know the girl talking to Tom? Tahukah kau gadis yang sedang berbicara dengan Tom gitu kan? Berarti talking to Tom itu berarti the girl is talking to Tom. Gadis itu sedang berbicara dengan Tom gitu ya. The policemen investigating the robbery are looking for 3 men. Para polisi yang sedang menginvestigasi perampokan sedang mencari 3 orang pria gitu. Berarti yang investigating the robbery, okay. Ini kalimat investigating the robbery itu kan ing clauses ya, yang maknanya berarti the policemen are investigating the robbery. Para polisi sedang menginvestigasi perampokan gitu ya. Contoh yang lain adalah untuk contoh yang lain ada I was woken up by a bell ringing. Saya terbangun oleh bell yang berdering, berarti the bell was ringing gitu. Who was that man standing outside? Siapa pria itu yang berdiri di luar sana gitu. The man was standing outside. Pria itu berdiri di luar sana. Can you hear someone singing? Bisakah kau dengar seseorang yang sedang menyanyi gitu kan? Berarti ini adalah someone is singing. Kemudian untuk poin yang C di sini kita lihat ada ed clauses have a passive meaning ya. Jadi klausa yang berakhiran dengan ed itu mempunyai makna pasif ya, seperti tadi saya bilang di awal ya. Contohnya di sini ada the man injured in the accident was taken to the hospital. Pria yang terluka dalam kecelakaan itu dibawa ke rumah sakit. Jadi injured in the accident itu berarti the man was injured in the accident. Pria tersebut terluka di kecelakaan itu ya. Jadi maknanya kan pasif ya.
Kita injured itu adalah verb 3 atau biasa disebut dengan past participle ya. Kebetulan di sini pakai ed karena dia kata kerja beraturan. Kemudian contoh yang berikutnya ada none of the people invited to the party can come. Tak seorang pun dari orang yang diundang ke pesta itu bisa hadir gitu. Berarti invited to the party artinya the people have been invited to the party. Orang-orang itu telah diundang menuju ke pesta tersebut ya. Oke, kita lihat di sini injured and invited are past participle. Kata injured dan invited adalah bentuk past participle atau verb 3. Dalam hal ini yang bermakna pasif ya. Pasif menggunakan verb 3. Nah, bagaimana dengan kata kerja yang tidak beraturan gitu? Kalau ini kan kebetulan yang regular ya, yang beraturan ya, regular past participle. Nanti kan kita akan jumpai dengan kata kerja yang tidak beraturan ya. Kita lihat berikutnya ya. Berikutnya, many verbs have irregular past participle which do not end in ed. Banyak kata kerja bentuk past participle yang tidak beraturan ya, atau verb 3 tidak beraturan yang tidak berakhiran dengan ed ya. Contohnya adalah stolen, dicuri, made, dibuat, bought, dibeli, written, ditulis, dan sebagainya ya. Stolen itu dari steal, stole, stolen. Made dari make, made, made. Bought dari buy, bought, bought. Written dari write, wrote, written gitu ya. Ini semua adalah verb 3 atau bentuk past participle. Namun dalam hal ini nanti maknanya adalah pasif ya. Contohnya adalah the money stolen in the robbery was never found. Uang yang dicuri dalam perampokan itu tak pernah ditemukan ya. Stolen in the robbery itu berarti the money was stolen in the robbery. Uang tersebut dicuri dalam perampokan tersebut. Contoh yang lain, most of the goods made in this factory are exported. Kebanyakan barang-barang yang dibuat di pabrik ini adalah diekspor gitu ya. Jadi made in this factory itu maknanya adalah the goods are made in this factory. Barang-barang tersebut dibuat di pabrik ini gitu. Kita lihat contoh yang lain. Oke, kita lihat contoh yang lain dengan kata bought dan written. Di sini ada the television bought yesterday is broken now. Televisi yang dibeli kemarin rusak sekarang. Baru beli kemarin udah rusak. Ini berarti bought yesterday artinya the television was bought yesterday. Televisi itu dibeli kemarin gitu ya. Kemudian the novel written by John has sad ending. Novel yang ditulis oleh John mempunyai akhir yang sedih ya. Berarti written by John di sini adalah the novel was written by John. Novel tersebut ditulis oleh John gitu ya. Oke, jadi yang pakai bentuk past participle atau ya kebetulan aja di sini kata kerjanya tidak beraturan gitu ya. Tetap aja dia maknanya adalah pasif gitu ya. Nah, kalau yang tadi di awal itu pakai ed, yaitu kebetulan kata kerjanya adalah yang beraturan. Kalau ini yang tidak beraturan begitu. Oke. Oke teman-teman, kemudian untuk poin yang D di sini ada we often use ing and ed clauses after there is, there was, etc. ya. Kita sering gunakan klausa dengan ing dan ed setelah kata there is, there was, dan sebagainya ya. Contohnya di sini ada there is someone waiting to see me. Ada seseorang sedang menunggu untuk bertemu saya, gitu ya. Contoh yang lain, there were some children swimming in the river. Ada beberapa anak sedang berenang di sungai gitu ya. Oke, kemudian yang contoh yang pakai bentuk ed ya, when I arrived there was a big bus parked outside my house. Ketika saya tiba, ada sebuah bis besar yang diparkir di luar rumah saya ya. Parked pakai ed berarti maknanya adalah diparkirkan gitu ya. Baik, begitu ya. Kita akan coba latihannya beberapa soal nanti. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat di sini perintahnya adalah combine two sentences become one sentence ya. Gabungkanlah dua kalimat menjadi satu kalimat. Ya, nomor satu ada that girl is Australian. Ya, titik she is talking to Tom. Gadis itu adalah orang Australia. Dia sedang berbicara dengan Tom. Nah, kita gabungin jadi satu menjadi Oke, kalimatnya menjadi the girl talking to Tom is Australian. Gadis yang berbicara dengan Tom adalah orang Australia gitu ya. Kemudian yang kedua, a plane crashed into the sea yesterday.
titik, it was carrying 280 passengers. Sebuah pesawat masuk ke dalam lautan ya, atau terjun ke laut kemarin ya. Pesawat itu mengangkut 280 penumpang. Kita gabungin menjadi menjadi a plane carrying 280 passengers crashed into the sea yesterday. Sebuah pesawat yang mengangkut 280 penumpang terjun ke laut kemarin gitu ya. Kemudian yang ketiga, I was woken up by the baby. Titik ya. She was crying. Saya dibangunkan oleh bayi itu ya. Dia menangis gitu. Menjadi I was woken up by the baby crying. Saya terbangun oleh bayi yang menangis gitu ya. Kemudian yang keempat ada at the end of the street there is a path. Ya, the path leads to the river. Di ujung jalan ada sebuah jalan setapak. Jalan setapak itu mengarah ke sungai. Kita gabung menjadi at the end of the street there is a path leading to the river. Di ujung jalan tersebut ada sebuah jalan setapak yang mengarah ke sungai gitu ya. Kemudian yang kelima, some paintings were stolen from the palace. Ya, they belong to the queen. Beberapa lukisan dicuri dari istana itu. Lukisan-lukisan itu milik sang ratu. Menjadi some paintings belonging to the queen were stolen from the palace. Beberapa lukisan milik sang ratu dicuri dari istana tersebut. Berikutnya, the window has now been repaired. It was broken in last night's storm. Jendela tersebut sekarang telah diperbaiki. Jendela itu rusak di badai semalam ya, karena badai semalam. Digabung menjadi the window broken in last night's storm has now been repaired. Jendela yang rusak dalam badai semalam sekarang telah diperbaiki begitu. Nomor 7, most of the suggestions were not practical, they were made at the meeting. Kebanyakan saran-saran tersebut tidaklah praktis ya. Saran-saran itu dibuat pada rapat tersebut. Digabung menjadi most of the suggestions made at the meeting were not practical. Kebanyakan saran-saran yang dibuat dalam rapat tersebut tidaklah praktis gitu ya. Begitu ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silahkan di like dan bisa di share buat yang membutuhkan. Terima kasih buat yang udah subscribe, dan yang belum silahkan jika berkenan untuk subscribe, karena subscribe itu tidak berbayar ya. Terima kasih, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Dari saya Sugeng Kurniawan di Purbalingga, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.